Saudara Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 1.204 pamong praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Angkatan 33. Prabowo juga sekaligus memberikan penghargaan kepada 10 lulusan terbaik. Pelantikan digelar di lapangan parade kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Prabowo memimpin langsung upacara pelantikan tersebut. Prabowo menyematkan tanda pangkat ketiga perwakilan pamong praja muda dari lulusan terbaik. Dilanjutkan pengambilan ikrar pamong praja muda yang dipimpin langsung Prabowo. Pada tahun akademik 2025-2026 ini ada 10 lulusan terbaik yang diberikan penghargaan. Penghargaan Kartika Astabrata diberikan kepada Aji Bayu Ramadan, sementara Sabta Abdi Praja diberikan kepada 9 yang lain. Rakyat yang akan merasakan apakah negara peduli dengan rakyatnya atau tidak. Dan dari keputusan-keputusan saudara, rakyat akan menilai apakah negara layak dipercaya atau tidak. Itu beratnya tugas dan tanggung jawab seorang pamong praja. Jaya Karsa Makarya Praja, tiba saatnya Triantama. Karya pimpin bangsa, jiwa pria, visi suami praja. Ujung timur, enggak ujung barat, kuatkan untuk Indonesia. Yan, Rawa, Rawa, pamong tangguh, pon, maju, kamu tahu siapa kami, jiwa kami, pamong praja, Bineka Tunggal Ika, Bineka Tunggal Ika. Runduk senyap kanan, runduk senyap kiri. Triantama Praja, Triantama, Triantama, Dharma Satya, Dharma Satya, lima kalian kami tempat aura Praja. Suasana haru mewarnai kampus IPDN usai pelantikan pamong praja IPDN 2026. Orang tua dari lulusan langsung menghampiri putra-putri mereka sambil memberikan ucapan selamat. Setelah lulus dari IPDN ini, mereka akan mengabdi di masing-masing pemerintah daerah di Indonesia. Dan untuk mengetahui pelantikan pamong praja IPDN 2026, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Sunandar di Sumedang, Jawa Barat. Selamat siang Mita, bagaimana dengan suasana di sana dan bagaimana dengan prospek lulusan IPDN setelah mereka dilantik? Ya, selamat siang Renata. Ini untuk pelantikan pamong praja muda dari para pamong praja muda ini memang sudah selesai seperti itu Renata. Karena memang untuk acara pelantikan sendiri tadi berlangsung dari pukul 8 sampai dengan kurang lebih pukul 10 pagi. Dan Presiden Prabowo Subianto ini bertindak langsung sebagai inspektur upacara seperti itu. Nah tadi ini untuk kegiatan walaupun memang sudah selesai seperti itu, namun sampai dengan saat ini masih ramai sekali oleh pamong praja muda yang masih ada di lokasi bersama dengan keluarganya yang berfoto-foto dan sambil menunggu SK seperti itu. Renata, kalau misalnya kita bercerita ke tadi saat pelantikan, tadi untuk Presiden Prabowo Subianto sendiri saat memberikan amanah kepada pamong praja muda ini sebanyak 1.204 ini mengatakan bahwa amanah yang harus diemban oleh pamong praja muda ini adalah harus jujur seperti itu, karena mereka nantinya akan menjadi pegawai negeri sipil di Indonesia seperti itu. Jadi memang untuk dari pesan dari Prabowo Subianto sendiri mengatakan bahwa mereka ini harus jujur, harus bersih dan sangat menekankan untuk tidak korupsi dan tentunya ini mengutamakan kepentingan rakyat seperti itu. Tadi memang 1.204 pamong praja muda ini sudah dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan sumpah sendiri memang sudah dituntun langsung oleh Presiden
Presiden Prabowo Subianto. Nah, hari ini adalah pelantikan sarjana seperti itu Renata. Sedangkan untuk kelulusan sendiri itu sudah berlangsung hari Minggu kemarin tanggal 26 Juli 2026. Nah, untuk kelulusan sendiri itu memang selain dari sarjana juga ada dari S2 dan dari pendidikan yang lainnya. Nah, Renata, kalau misalnya kita bertanya-tanya setelah dilantik untuk Pamong Praja Muda ini akan seperti apa sih? Nah, tadi kalau misalnya diinformasikan oleh Presiden dan juga para pejabat yang ada di sini, para Pamong Praja Muda ini setelah selesai dilantik, ini nanti sekarang mereka sedang menunggu surat keputusan, Renata. Saat ini mereka sedang menunggu surat keputusan yang akan diberikan kurang lebih nanti pukul 1 untuk mengetahui di mana mereka ditempatkan. Karena nanti untuk para Pamong Praja Muda ini akan ditempatkan di pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sesuai SK yang nanti akan mereka terima. Jadi nanti setelah mereka mendapatkan SK, setelah mereka mengetahui di mana mereka akan ditempatkan, nantinya mereka ini tidak langsung menjadi pegawai negeri sipil, namun akan menjadi CPNS terlebih dahulu, calon pegawai negeri sipil terlebih dahulu selama 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun menjadi CPNS, nanti setelah 1 tahun tepat langsung otomatis menjadi pegawai negeri sipil. Nah, jadi memang untuk mereka ini selama 1 tahun ini, selama menjadi CPNS ini masih seperti orientasi terlebih dahulu seperti itu. Jadi setelah 1 tahun barulah mereka resmi menjadi pegawai negeri sipil yang ada di Indonesia, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Renata. Oke, ada 1.204 Pamong Praja Muda yang baru saja dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan masih menunggu untuk surat keputusan terkait dengan penempatannya dan tentunya sudah siap mengabdi juga untuk masyarakat. Terima kasih banyak laporan lengkapnya jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juga juru kamera Sunandar. Selamat kembali bertugas. Jangan beranjak, saudara. Kompas Siang masih akan kembali usai jeda dengan informasi Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan Bupati Pemalang, Jawa Tengah. Tim KPK juga menyegel sejumlah lokasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang.